Ayo kita bentuk anak kita menjadi karakter anak yang soleh. Masukin madrasah, masukin pesantren. Kenapa bocah sekolah pada banyak tawuran bang? Karena agamanya kosong, pelajaran agamanya dangkal, imannya kosong. Makanya wajar mereka pada tawuran. Tapi madrasah, pesantren nggak ada yang pada tawuran. Saya belum pernah dengar ada santri pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut beduk, nggak ada. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Ustaz, anak saya masuk madrasah ntar keluar jadi apa? Jadi orang, ibu. Nggak mungkin jadi kebo. Masukin madrasah, pesantren, agar dibina imannya, mentalnya, akidahnya. Pesantren diajarkan dewasa, diajarkan mandiri, imannya mantap, akidahnya mantap, diajarkan di situ. Makanya sekarang bang, kurikulum pendidikan kita di Indonesia berorientasi pada pengisian otak doang. Otaknya diisi anak kita biar pinter, ngerti komputer, internet, fisika, matematika, pinter otak anak kita, tapi imannya kosong, akidahnya dangkal. Maka banyak sekarang muncul orang pinter cuman kagak bener. Itu yang pada korupsi kan orang pinter semua, titelnya tinggi bener. Kenapa korupsi? Karena agamanya dangkal. Coba anak kita lulusan pesantren jadi pejabat, wow, dari assalamualaikumnya aja udah jelas, fasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejabat. Coba yang agak ngaji itu pejabat, assalamualaikumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, ya ketahuan kagak ngaji, bener. Kalau dia ngaji ilmu agama enak, sambutan juga mantep, bahasa Arabnya keren. Sekarang lagi dibully mulu. Tuh Panis dapat ini bully, najong banget, sirik banget, itu iri dia buat 2024 besok kok. Ya makanya saya besok 2024 pilih Panis jadi presiden. Saya empong ngikutin saya udah, bener bu? Iya najong, nanti tinggal nyari wakil ada kira-kira siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus yang sama kita muliakan para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Marhali SPD, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hadis, Al-Mukarram Ustadz Haji Amil Nurjaya, Al-Mukarram Ustadz Haji Amil Muhammad Siddiq, Al-Mukarram Ustadz Haji Hasan Basri, Al-Mukarram Ustadz Haji Kamiluddin SAG, Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Qadir SQ, dan segenap guru-guru yang lainnya. Di antaranya guru kita Ketua Majelis Ta'lim Nurul Mustaqim Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Karsika Anton, dan guru kita yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita, Al-Mukarram Akhina Ustadz Ki Haji Zaki Arifin. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua, terkhusus keluarga besar almarhum dan almarhumah
Baba Siun dan Nya Matoni, yaitu ada Baba Haji Dini, Baba Haji Kamang, Ma Hajayana, Baba Haji Mumu, dan para guru-guru yang lainnya. Ada guru kita nih, lupa kesebut, Al Mukarrom, guru kita Ustaz Dr. Haji Kastori selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Ikhlas, dan para guru-guru yang lain. Ada Bapak RT, lupa, maafin Pak RT. Ini ada Bapak RT Haji Sulaiman, Bapak RW kita Bapak RW Haji Muhayyar SPD, para atur pemerintah Babinsa dan Binamas, dan semuanya yang gak kesebut mohon maaf karena emang segini doang, banyak banget ini, itu udah bererot. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, para ibu, bapak, hadirin, rekan-rekan remaja, masyarakat kampung apa sih ini? Sudimara Pinang, baca diri dah alamat lengkap. Para ibu, bapak, hadirin jamaah majelis haul yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun cuaca gerimis ngerecek aja, kita bisa hadir dalam acara haul kesekian kalinya. Orang tua kami almarhum Baba Siun dan almarhumahnya Matoni yang udah lama meninggal, beliau sekitar tahun 87 tadi kata beliau, lama banget udah haul keberapa sampai bingung nih anaknya. Mudah-mudahan saya yakin iringan doa kita semua, beliau almarhum dan almarhumah Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, serta Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, guru Kiai Haji Zaki Arifin udah banyak memberikan nasihat buat kita, dan saya makmuman sama beliau, nambahin aja karena waktu udah jam 1 kurang 2 jam. Yang enak kita baca doa langsung makan, setuju? Nah, ketahuan dia udah lapar. Bicara haul, saya teringat Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, beliau bilang innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawwa'a. Apa kata beliau? Orang itu kalau sudah nggak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang engkau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita tidak ada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhum Baba Siun dan Emak Toni udah ninggalin kita. Berarti beliau sudah meninggalkan cerita begitu banyak. Cerita-cerita anak, cucu, mantu, keluarga pasti tahu cerita kehidupan beliau semasa di dunia. Maka ini malam cerita-cerita kebaikannya kita ingat-ingat, kita sebutin cerita-cerita kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Nggak boleh kita jelekin orang yang udah mati, kita omongin kejelekannya. Kecuali yang mati orang kafir. Kalau orang kafir mati boleh kita omongin kejelekannya. Mana buktinya itu? Fir'aun kelakuannya luar biasa, ngaku jadi Tuhan, kejelekannya kita omongin mulu tuh kejelekannya Fir'aun, sampai tertulis di Quran. Kejelekan Fir'aun begini-begini. Supaya apa? Supaya jadi contoh buat kita, jangan kayak Fir'aun. Jangankan kelakuannya po, namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan, bang nama lu siapa? Fir'aun. Karena kejelekan-kejelekan yang dibuat semasa hidupnya
orang kafir buat contoh buat kita agar supaya kita jangan begitu. Maka ketika orang mukmin, dia beriman, dia muslim, meninggal dunia, nggak boleh kita omongin kejelekannya. Bahkan Allah menyuruh kita, Rasulullah pun memberikan isyarat, udhkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Maka kita yang hadir malam ini lagi bikin cerita. Buat siapa? Buat anak cucu kita nanti setelah kita pindah ke alam barzah. Ini semuanya kita bakalan nyusul seperti almarhum Baba Siun. Nih kita lagi ngantri. Puluhan tahun yang lalu beliau dipanggil oleh Allah, siapa tahu kita besok yang dipanggil. Maka orang yang meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena kita lagi ngerantau. Di dunia ini ngerantau. Orang ngerantau wajib ingat pulang. Semua kita ngerantau, makanya orang mati disebut telah pulang ke rahmatullah. Ustadz kasar banget ngomongnya mati, emang binatang. Manusia mau Ustadz meninggal kek biar sopan. Mati itu boleh ngomong orang mati. No si Fulan mati. Kata siapa? Kata yang hidup. Boleh ngomong mati karena mati bahasa Arab. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nggak ada kita baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Bener po? Makanya orang mati disebut telah pulang. Nah, ngomongin pulang sebenarnya enak. Orang pulang. Satu contoh mana? Dulu kita masih kecil bang, sekolah nih kita SD. Zaman SD ada gurunya galak banget. Pelajarannya kita kagak demen. Diumumin nama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang banget kita. Lompat dari atas meja manggul kempek. Bocah sekarang agak paham bang kempek. Tas. Norak lu nggak gaul. Nih. Girang, kenapa girang? Karena boleh pulang. Sebenarnya pulang enak. Setiap lebaran orang pada pulang kampung, namanya mudik. Enak nggak? Lo enak pulang kampung, pengen ketemu saudara di kampung. Lebaran suasananya enak di kampung. Terbayang masa-masa kecil kita. Ya Allah pulang kampung. Kemarin 2 tahun nggak boleh kita mudik. Dilarang mudik bang, kalau pulang kampung boleh. Kata dia, mudik kagak boleh, pulang kampung boleh. Kata dia ono, kata dia. Kalau kata saya mah sama. Orang pulang kampung girang ketemu saudara, nggak boleh. Makanya Ramadan tahun kemarin Ramadan istimewa. Pintu sorga semuanya dibuka, pintu perbatasan ditutup. Nggak boleh pulang. Wah, dilarang pulang, nyeplos juga bang. Ya boleh naik motor Mio. Mio kan joknya pendek. Sambung pakai papan, walah, tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Ngapa? Karena pengen pulang. Bener bang? Enak pulang. Pulang haji enak gak? Lah enak. 40 hari lebih kita di Mekah dan Madinah. Maka udah bikin tawaf wada, udah kebayang tuh abis tawaf wada. Apa yang kebayang? Genteng rumah kita. Ya Allah, kita pulang nih. Boleh pulang. Girang. Pulang haji. Disambut di bandara sama keluarga. Dijemput, mobilnya banyak. Diarak kita, direndeng pakai baju putih. Wah, ilah. Sampai di rumah digelarin ambal, pakaiin kasur kayak nganten baru. Duduk di depan rumah pakai kasur, cerita Mekah, Madinah. Wah, gue di sana begini. Cerita dari pagi sampai sore. Sampai kagak sembayang. Lupa sembayang dia ceritain aja. Girang nggak? Girang. Orang pulang haji dapat titel hak di depannya. Bener? Setelah kita acara malam ini di rumah keluarga besar Baba Siun,
Nih kita semua yang hadir malam ini acara, kita semua bakal pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak nggak? Enak, bau besek. Ngomongin pulang sebenarnya enak. Setelah kita tinggal di Sudimara Pinang, kita bakal pindah kemana? Ke Rahmatullah. Enak nggak? Nah lu pengen kata enak, takut besok. Nih lempengan pulang kemari ngomong enak rada berat bang. Kenapa berat? Masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum. Maka ini kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Untuk apa? Kita tinggalin cerita yang baik buat anak, cucu, mantu, dan keluarga. Maka ada istilah gajah mati ninggalin gading, macan mati ninggalin belang. Kita pengen meninggal dunia, meninggalkan kebaikan-kebaikan buat orang banyak. Para ulama-ulama kita, guru-guru kita, para pendiri-pendiri luar biasa pondok pesantren kita, beliau berjuang luar biasa sampai sekarang. Ulama-ulama kita, orang yang sudah meninggal dunia diziarahi, didatengin makamnya, nyari apa? Nyari berkah, bertawasul, karena merasa karena mereka itu orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, meninggalkan kebaikan, cerita buat orang banyak. Luar biasa. Makanya kita bikin cerita yang cakep-cakep, jangan cerita yang jelek mulu. Kebaca ceritanya itu mulu. Kayak sinetron Indosiar, ceritanya kebaca semua. Siang, malam, sore, subuh ada tuh film. Padahal sudah kebaca banget bang ceritanya, pacaran, ketemu, kawin, bahagia. 2 bulan kemudian naik karirnya, wih jadi direktur, ada cewek yang deketin dia, deket ya pacaran, demen, akhirnya aja nikah, kawin, kagak taunya ceweknya diporotin sama ceweknya, duitnya habis bu, diambilin, diporotin, akhirnya jatuh miskin, gelandangan, jadi gembel, pulang ke bini yang tua diusir, akhirnya di jalanan malah hujan-hujan, tengah malam geledek gede jeger, angin kenceng, ada mobil lewat ditabrak jeger, jatuh, bawa ke rumah sakit, dah baru soundtracknya ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Lagunya Rosa, judulnya Hati yang Tersakiti. Rosa mantan suaminya yang main band padi, yang bagian megang drum. Namanya siapa itu dia ya, lupa. Yoyo, iya, Guru Zaki yang hafal, bukan saya. Ya Allah, bikin cerita yang bagus-bagus. Maka ini malam almarhum dan almarhumah girang. Makanya haul itu manfaatnya begitu banyak. Sebab kenapa banyak sekarang orang ingin menghancurkan budaya kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nih orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibu, bapak, apa sih tradisi kita? Mauludan, rajaban, zikiran, istighosah, bener? Ziarah kubur, tahlilan, ini semua tradisi kebiasaan kita. Sekarang udah banyak kaum-kaum Wahabi yang ingin mengkikis tradisi kita. Makanya disebut Wahabi, wawasannya hanya bid'ah. Apa itu tahlilan? Nggak ada istilah tahlilan. Zaman Nabi, zaman sahabat, mati aja udah PA. Dalamnya tahlil ya tahlil kan baca zikir. Tahlil apa sih tahlil? Tahlil itu ucapannya, namanya Pak, bacaannya la ilaha il. Itu apa? Cucunya ini ya.